A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Jamaah Zamzam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan mulai dari bulan-bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah umur kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah izinkan itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'-tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga kelak di akhir zaman, dan semoga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan kuliah Ramadan dengan tema puasa sebagai latihan sabar sebagaimana peristiwa di tanah suci. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang menuntut kesabaran tertinggi, baik kesabaran dalam ketaatan maupun kesabaran dalam menahan maksiat, kesabaran dalam menghadapi ujian fisik maupun spiritual. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, as-saumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa adalah separuh kesabaran dan kesabaran adalah separuh iman. Mengapa? Karena di dalam puasa Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita. Kita meninggalkan apa-apa yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari. Kita meninggalkan makan minum yang halal, tapi ketika mulai puasa kita harus meninggalkannya sampai saatnya berbuka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain fisik, maka kita dituntut untuk banyak beramal kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai seperti sebagian besar anak-anak sekarang yang mereka menggunakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk menunggu buka hanya untuk melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Mereka kongko-kongko, mereka main ke sana kemari. Bahkan ada mereka yang menggunakan hampir satu hari penuh untuk tidur. Dan jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Karena ini waktu yang istimewa. Allah berikan keistimewaan karena puasa ini melatih kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang istimewa sebagaimana dikatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna
ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Karena puasa ini merupakan puncak kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hanya dirinya yang mengetahui kadar pahalanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi Imam Bukhari Muslim, kullu amal Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi, kata Allah. Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan pahalanya. Ketika kita berpuasa, orang lain tidak ada, masuk rumah makan banyak, wah nyam 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 nyam. Nah, orang nggak tahu, kemudian kita lap gitu. Wah, orang tidak tahu kita ternyata puasa. Kita bilang wah panas cetar, tapi tidak ada orang yang melakukannya. Kenapa? Karena mereka tahu Allah mengawasinya. Orang-orang bersabar sampai waktu berbuka, mereka baru makan dan minum. Maka puasa merupakan ibadah yang Allah berikan pahala yang luar biasa karena di dalamnya menuntut kesabaran, meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang diperbolehkan dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Maka seseorang yang puasa sempurna, nilai keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Sehingga hal ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi takwa. Karena apa? Karena di dalam puasa ini dituntut kesabaran yang tingkat tinggi. Walaupun orang lain tidak melihat kita, tapi kita sabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah, meninggalkan yang semula itu dihalalkan oleh Allah, tetapi menjadi tidak diperkenankan, maka kita rela dengan suka hati tidak melakukannya sampai nanti saatnya berbuka. Jamaah Zam-Zam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam puasa ini kesabaran kita diantaranya ada 3. Yang pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita melakukan sunnah sahur, dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Yang mungkin enaknya ya tidur. Juga banyak anak-anak muda ini yang kembali tidur, yang bahkan mereka tidak sahur dan mereka tidak menunaikan sholat subuh. Maka orang yang takwa, orang yang berpuasa dengan baik, maka dia akan sabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan seperti ini. Yang kedua, sabar atas hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, karena kita tahu puasa ini merupakan bulan yang istimewa. Allah bukakan pintu jannahnya, Allah tutup pintu nerakanya, dan Allah belenggu setan yang senantiasa menggoda manusia, mengajak kepada kemaksiatan dan keburukan, dan kita mampu menjalaninya insya Allah. Yang ketiga, sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan sabar menjalankan puasa dari hari pertama sampai akhir, dan kita betul-betul menahan semua apa-apa yang dilarang, kita meninggalkannya, dan kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat kepada orang-orang yang sabar, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Katakanlah Muhammad,
Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Maka bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka kesabaran orang yang berpuasa ini juga sama tuntutan kesabarannya bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh. Coba kita perhatikan, orang yang mau beribadah haji, mereka daftarnya saja wantri. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Mereka sabar. Mereka ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membayar 25 juta untuk mendapatkan porsi haji. Lama menanti. Sampai ketika nanti sudah di saatnya mereka berangkat, mereka harus mencukupi biaya, melunasi biayanya. Dan itu tidak sedikit. Dan Allah berikan kemudahan kepada mereka. Mereka menabung, mengumpulkan uang ikhtiar dengan sesungguhnya untuk bisa melunasi biaya perjalanan haji mereka. Apakah sampai di situ? Belum. Masih banyak juga kesabaran yang betul-betul menghinggapi orang-orang yang beribadah haji. Maka dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 bahwasanya musim haji ini adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maka barang siapa yang menetapkan dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak boleh berbantah-bantah di dalam mengerjakan haji. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam perjalanannya dituntut banyak kesabaran, dari mulai mendaftar, pemeriksaan kesehatan, kemudian pelaksanaannya, sampai pada saat-saat mereka menjalankan ibadah di tanah suci. Begitu pula dengan jamaah umroh. Walaupun lamanya tidak selama dengan jamaah haji, tapi keduanya memiliki kemiripan, yang mereka dituntut kesabaran secara fisik, mereka dituntut untuk memiliki kesabaran yang tinggi di dalam menjalankan ritual-ritual ketaatan selama di tanah suci. Jamaah Zamzam rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka betul-betul dituntut oleh sistem untuk taat, untuk sabar, mengikuti segala prosesnya. Baik mulai pemberangkatan, mereka yang belum pernah naik pesawat terbang, tentunya hatinya berdebar. Kayak piye. Maka mereka bersabar, banyak berzikir, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mereka menjalankan ibadah, dari mulai pelaksanaan mereka tiba di tanah haram, mereka sudah dihadapkan pada ritual-ritual ibadah. Mereka harus meninggalkan perkataan-perkataan rofas. Mereka harus menjauhi larangan-larangan haji maupun umroh, yang itu akan menjadikan nilai ibadah mereka berkurang. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, haji umroh memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi sebagaimana orang yang berpuasa. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika orang itu sudah terbiasa berpuasa dengan baik, maka insya Allah nanti ketika dia diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan ke Baitullah, diberikan kesempatan untuk tawaf di Ka'bah, diberikan kesempatan untuk berdoa di Raudhah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia sudah melatih kesabarannya. Ketika dia berpuasa di tanah air, dia tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika berpuasa di tanah air, dia tidak mengkotori puasanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, yang insya Allah ini akan menjadikan nilai kemanfaatannya
ketika Allah memberikan kenikmatan baginya ketika mereka bisa berkunjung, berziarah ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, baik dalam ibadah umrah maupun dalam ibadah haji. Dalam peristiwa tawaf, ketika ibadah haji berkumpul jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia, kita bayangkan, kita lihat orang-orang Indonesia kecil-kecil, orang-orang luar itu besar tinggi. Ketika kita ini tidak memiliki kesabaran, maka yang terjadi sungguh rumit. Maka orang-orang yang terbiasa melakukan puasa dengan baik, maka dia akan bersabar, mengikuti gerakan sambil mereka bertalbiyah, sambil mereka berzikir, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Luar biasa. Apalagi ketika sa'i, mulai dari Bukit Safa ke Marwah, subhanallah, luar biasa. Itu kesabaran yang tinggi. Ketika semua orang juga ingin berdoa di sana, ketika semua orang ingin melakukan sa'i di sana. Dan subhanallah, kami memiliki sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika kami sedang sa'i di waktu haji, ketika kita berdoa di pilar hijau, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antallahu ta'lam ma la na'lam wa azul. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang dari timur tengah mendekati kita. Mereka ikut berzikir bersama kita, bersemangat bareng kita. Subhanallah, ini yang luar biasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran di dalam berpuasa melatih kita ketika nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah-ibadah yang ada di tanah haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ketika kita ini melakukan ritual-ritual ibadah, dari tawaf, dari sa'i, kemudian dari ibadah wukuf, kemudian dari ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga nanti kita ini akan mendapatkan kenikmatan karena kita ini sudah teruji ketika menjalankan puasa dengan kesabaran-kesabaran yang sempurna. Maka jamaah Zamzam tur rahimani wa rahimakumullah, puasa merupakan sarana yang sempurna bagi orang-orang yang beriman agar mereka diberikan kebaikan dan kesempurnaan ketika mereka menunaikan ibadah umrah maupun ibadah haji di tanah haram. Maka kami mengajak kepada seluruh jamaah Zamzam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari gunakan kesempatan yang mulia ini, kita baguskan puasa kita. Kita sempurnakan nilai-nilai puasa kita. Kita hiasi Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.